Terungkap MR 47 tahun sosok maling motor yang disergap dan dihajar warga karena ditinggal kabur temannya. Peristiwa ini terjadi di Jalan Simo Hilir Timur, Simo Mulyo Baru, Sukoma Manunggal-Nunggal, Surabaya pada Minggu 13 Juli 2025 malam yang videonya menjadi ramai di media sosial. Diketahui MR ini kesehariannya merupakan pencari barang rongsokan dan memiliki rekam jejaknya residivis 4 kali keluar masuk penjara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Rekan Luhur, silahkan laporan Anda. Oke, baik Alinda. Jadi akhirnya terungkap pengakuan maling motor yang sempat viral. Saya diajar warga dan ditangkap polisi di kawasan Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. Jadi ada 3 lokasi di kawasan Surabaya Barat yang memang pernah disatroni oleh komplotan maling motor yang beraksi di depan kos kawasan Jalan Simoilir Timur, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya pada hari Minggu malam tanggal 13 Juli malam itu. Dari salah satu pelaku komplotan maling yang berhasil ditangkap itu berinisial tersangka MR, 47 tahun, merupakan warga Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dia adalah bapak dua anak yang kesehariannya bekerja sebagai tukang pencari rongsokan atau rombeng, yang saat itu memang ternyata ia bertindak sebagai eksekutor pencurian motor yang menjadi targetnya. Dan kini pihak kepolisian akan mulai memburu tersangka lainnya yang bertindak sebagai joki motor sarana aksi, dan ini teman dari tersangka MR yang namanya atau profilnya sudah dihimpun oleh anggota kepolisian dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Untuk menurut Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik, teman dari tersangka MR ini berhasil melarikan diri sesaat setelah aksinya dipergoki. Kemudian komutan tersebut diketahui sudah pernah beraksi mencuri motor di kawasan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sebanyak 1 kali, dan lokasi Kecamatan Sukomanunggal sebanyak 2 kali. Dan tidak ada target lokasi khusus yang secara spesifik untuk dijadikan target oleh komplotan ini. Asalkan lokasi tersebut terdapat motor yang diparkir di area yang sepi, kemudian diparkir di tempat yang tanpa pengawasan, dan si komplotan tersebut akan menargetkan motor dari korbannya itu. Kemudian mengenai proses hukum yang pernah dijalani tersangka MR ini, ternyata untuk penangkapan yang dialami oleh tersangka MR ini merupakan penangkapan yang kelima kalinya. Jadi memang benar bahasanya si tersangka MR ini merupakan residivis yang sebelumnya pernah memiliki pengalaman keluar masuk penjara sebanyak 4 kali. Dan ini 2 kali pernah ditahan di markas kepolisian Sukomanunggal, dan 1 kali pernah ditahan di markas kepolisian Polsek Sawahan, Polrestabes Surabaya, dan pernah 1 kali ditahan di Satreskrim atau di Mapol Restabes Surabaya. Kemudian kemarin juga tersangka MR mengatakan bahwa komplotan dari pihaknya itu memang kerap berkeliling di setiap mencari motor sasaran. Jadi tidak ada lokasi khusus yang spesifik akan dituju oleh pelaku. Jadi para pelaku ini akan selalu berkeliling untuk mencari di mana saja kendaraan yang teronggok terparkir di area yang sepi tanpa pengawasan, apalagi tidak dikunci setir, atau malah mungkin kunci kontaknya masih menempel. Nah, itu akan menjadi sasaran dari komplotan tersebut. Kemudian selama beraksi tersangka MR kemarin tidak mengaku tidak mempersenjatai diri dengan senjata tajam atau senjata tumpul atau bahan peledak apapun. Jadi dia selama beraksi hanya mengantongi sebuah tuas kunci T yang dirakit sendiri, dan saat digeledah memang hasil penyelidikannya ada 4 buah kunci rakitan atau kunci T, dan ternyata pengakuan dari tersangka ia membuat sendiri kunci tersebut dengan cara menggerinda sebuah besi tuas kunci yang biasa digunakan untuk membongkar komponen mesin motor atau mesin mobil, kemudian dipipihkan pada bagian ujung menyerupai sebuah paku, ujung dari paku untuk digunakan sebagai tuas yang dapat menghunus lubang kunci kontak yang akan dijadikan sasaran untuk pencurian motornya. Kemudian setelah berhasil memperoleh motor curian itu, tersangka MR mengaku akan langsung menjualnya ke seorang penadah yang ada di Kabupaten Bangkalan melalui jembatan Suramadu. Jadi melintasi jembatan Suramadu menuju ke Kabupaten Bangkalan, dan ia akan menjualnya ke seorang penadah dengan harga kisaran 3 juta rupiah itu untuk berbagai macam jenis motor apapun mereknya dan apapun kondisinya. Dan tersangka juga mengaku kesulitan untuk menjual dengan harga tinggi karena memang itu motor curian, dan tentunya untuk barang untuk surat menyuratnya juga tidak ada kelengkapannya. Kemudian uang hasil penjual motor itu diakui oleh tersangka itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan uangnya juga ditabung untuk membiayai kebutuhan dari anaknya masih kecil yang saat ini sudah di
asuh oleh mantan istrinya karena tersangka MR sudah bercerai dengan istrinya. Kemudian tersangka MR mengaku sudah pernah sebanyak 4 kali keluar masuk penjara dan untuk pengalamannya kelima ini ia mengaku ingin bertobat dan berniat untuk mengikuti berbagai macam program kegiatan yang baik yang bisa membuat dirinya berperilaku positif atau merubah kebiasaan positif selama menjalani proses hukum di entah itu di tahanan kepolisian ataupun nanti di lapas. Demikian reportase kami. Alinda kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama pihak terkait. Pelaku jadi supaya langsung menyampaikan sendiri dari mana dan kendaraan itu dibawa kemana kalau sudah dapat. Dari informasi yang kita dapat dari korban dari tersangka ini adalah 3 TKP dan pengakuan masih 3 TKP termasuk TKP yang tertangkap dan ada 2 lagi di wilayah Nades dan di wilayah Sukomanunggal. Ini pengakuan Mas ya. Lalu kita dalami untuk TKP lainnya karena ini akan kita tindak lanjuti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.